Well, hola people, konnichiwa, back again bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan udah nggak berasa pak, ini udah masuk ke pertengahan bulan Oktober. Jadi saatnya kita masuk ke konten bedah setup bapak-bapak sekalian. Dan benar sekali, sesuai dengan judul, pasti kalian suka, ya kan? Kok seoptimis itu bang? Ya gimana ya pak ya, ini saya milihnya lama banget pak ya, sampai begadang jam 5 subuh. Dan baru sadar ternyata formatnya saya salah naruh ya. Jadi kalian cuma bisa ngirim satu foto doang ya. Tapi kalian untungnya pinter sih, masukin ke Google Drive terus dikirimin linknya ke saya gitu loh. Jadi saya bisa ngelihat setup kalian lebih lengkap lagi gitu kan. Tapi mohon maaf banget, linknya udah saya perbaiki. Jadi teman-teman yang mau ikutan langsung aja klik link di deskripsi video ini. Kenapa saya bisa seoptimis itu? Karena ini setupnya itu bagus-bagus banget pak. Buat teman-teman yang cuma punya laptop doang, mungkin setup ini bisa menginspirasi kalian gitu loh bre. Dan kenapa sih kebanyakan setup yang dikirimkan tuh temanya perlaptopan duniawi? Karena mungkin sekarang udah yang namanya WFO ya kan, ataupun udah kuliah offline, sekolah offline. Jadi kalian lebih milih laptop bisa dibawa kemana-mana gitu loh daripada ngerakit PC. Tapi ya oke lah ya. Jadi buat teman-teman punya setup PC, laptop, konsol kayaknya enggak deh ya. Itu langsung aja kirimkan ke deskripsi video ini pastinya kan. Jadi langsung aja kita masuk, ini dia 5 setup perlaptopan duniawi. Tidak ada setup yang sempurna, mari kita bedah. Setup pertama datang dari Bre A-Frame. Reaksi pertama kali saya ngelihat setup ini ya cuma melongo doang bre. Wow. Ini mah idaman banget pak. Ini mah idaman mertua bisa dibilang. Berbekal ruangan sempit berukuran 2,3 meter x 1,8 meter dan dengan meja custom dari kayu jati asli perhutani, Bre A-Frame sukses ngebuild setup bertema modern klasik yang nggak cuma memikirkan fungsionalitasnya, tapi juga concern ke estetika dan kesimetrisannya bre. Ini pasti OCD nih, ini orang. Terus lihat dah, 3 pajangan di atas yang cukup presisi. Disebutkan kalau ketiga logo itu berkaitan dengan software engineer yang merupakan profesi Bre A-Frame ini. Ini emang kerjaan ya idaman banget dah. Kalau yang kiri kan jelas logo JavaScript, yang tengah juga logo JavaScript lawas. Tapi yang kanan itu logo apaan dah? Apakah dari kalian ada yang tahu? Coba dah tulis di kolom komentar. Terus pajangan di sisi kanan dan kiri juga terlihat serasi satu sama lain bre. Di kiri ada pegboard dari IKEA yang buat kompartemen, dan yang kanan ada rak ambalan buat letakin pengharum ruangan barengan ijo-ijoan. Karena setup ini murni cuma dipakai buat produktivitas yang berkaitan dengan coding, Bre A-Frame cukup pakai laptop kantornya aja. Tapi soal spesifikasi nggak sembarangan bre, bukan Core 2 Duo. Ini adalah laptop Asus ExpertBook B1 dengan prosesor Intel Core i7 1165G7 dengan RAM 16GB dual channel, storage yang ada 2, pertama buat sistem pakai SSD 512GB dan harddisknya yang 1TB. Dan buat GPU-nya ada bawaan dari prosesor yaitu Intel Iris X dibarengin dengan GPU mobile dari Nvidia GeForce MX 330 yang sepertinya setara dengan GTX 1050 kalau di desktop. Laptopnya terletak di sudut kanan meja yang ditopang pakai laptop stand aluminium tanpa fan. Buat pere-pere lain ada monitor idaman banyak orang yaitu Xiaomi 34 inch yang disanggah pakai stand dari brand Oximus ZDP1118. Terus keyboardnya dari Royal Cloud RK837 yang wireless warna putih abu. Mouse juga wireless dari Logitech M650 Signature warna putih yang beralasan mousepad warna abu dari brand Dexmate Indonesia. Buat peraudioan duniawi, cuma ada speaker stereo dari Hi-Fi Swans M10. Perkabelan di setup ini terbilang clean karena gear yang dipakai ada fitur wireless bre, anti kabel-kabel klep. Paling ada kabel kelihatan dikit di laptopnya. Terus satu di bawah monitor sama kabel speaker yang sebenarnya masih bisa ditolerir lah. Bahkan kalau kita lihat kolong mejanya juga clean banget bre. Cuma ada subwoofer di lantai sama kabel tray di sudut bawah meja. Emang nih OCD parah, tapi bagus sih. Lighting di setup ini kesannya hangat ya. Selain dari lampu ruangan, nyalanya ada dari lampu hias di kedua sudut meja sama lampu monitor dari Xiaomi Mi Jia. Overall setup ini idaman banget dah, sesuai sama judul kali ini. Pasti kalian suka. Kalian setuju nggak sih? Thank you loh Bre A-Frame buat inspirasi setupnya. Lanjut ke setup kedua datang dari Bre Aska. Ini bukan Aska Kobusher ya. Yang menarik dari setup ini tentu aja laptopnya bre. Ini pakai Apple MacBook Air M1. Kayaknya ini jadi setup pertama di program dah setup yang pakai produk dari Apple. Biasanya kan Windows gitu. Sebenarnya kalau dilihat tema setup ini agak gaming dengan berkelap-kelip RGB ya. Cukup aneh ya. Kenapa Bre Aska pakai MacBook? Setahu saya buat keperluan gaming kurang begitu mumpuni. Tapi ternyata
ternyata kebutuhan utamanya buat kuliah di teknik informatika, bre. Udah pasti ngoding kan? Nggak perlu lah laptop gaming kalau cuma buat ngoding mah. Soal peripheralnya, ada monitor pintar dari Samsung, yaitu Samsung Smart Monitor M5 27 inci yang masih pakai stand bawaannya. Nggak ketinggalan ada lampu monitor dari Baseus yang harganya lebih merakyat ketimbang Xiaomi Mijia. Terus ada mouse dari Xiaomi yang katanya beli satu set barengan keyboardnya. Tapi keyboardnya nggak dipakai karena Bre Aska milih pakai keyboard dari Rexus Daxa M71 Classic. Kenapa nggak sekalian yang M71 Pro ya? Yang udah wireless Bluetooth gitu. Terus alasnya pakai mousepad RGB dari Rexus, tapi tepian RGB-nya tuh dipotong. But why gitu loh? Buat apa beli mousepad RGB kalau ujung-ujungnya dipotong, mamang? Lanjut untuk peraudioan duniawinya, ada speaker template khas warnet yaitu Logitech Z121 dan buat headsetnya dari brand Rexus lagi, yaitu Rexus Daxa TS1. Kabel di sini overall cukup rapih kalau dilihat dari depan. Cuma ada kabel dari keyboard sama perkabelan yang nyolok ke MacBook-nya. Tapi pas kita intip bagian belakang monitornya, waduh, tak seindah sisi depannya ya. Aku yakin yang bikin sliweran pasti kabel LED strip-nya. Tapi ini emang jadi dilema sih buat kita. Mau pakai LED strip buat pencahayaan yang lebih advance, tapi PR-nya di kabel manajemennya, bre. Kalau dari setup ini, saya pribadi sih suka sama MacBook-nya ya. Sekedar suka aja, bre. Tapi kalau buat memiliki sih, kayaknya no. Pokoknya hidup Windows. Windows sak modare. Kita lanjutin ke setup nomor 3, datang dari Bre Adiwanta yang menurut saya ini setup kompleks tapi kompak. Nah, gimana tuh? Lihat aja sekilas, semuanya lengkap, siap tempur tapi di space yang terbatas ini, Bre. Setup ini masih ditenagai laptop, yaitu laptop Asus ROG Strix G531 GT yang pakai prosesor Intel Core i5 9300H dipadukan GPU Nvidia GTX 1650 laptop. Sebenarnya laptop ini udah punya cooling yang mumpuni, tapi buat nambahin kesan gaming, Bre Adi pakai cooling pad dari NEK X5 yang ber-RGB. Kalau lihat sekilas sih setup ini sedepnya buat main game ya, tapi ternyata Bre Adi cuma main Valorant sebentar aja. Malahan lebih sering nonton drakor, Dracin sama Dratai. Apaan tuh? Aduh, banyak banget singkatan-singkatannya ya. Lanjut ke peripheralnya nih. Displaynya pakai monitor LG 24GN600 yang ditopang barengan laptop pakai monitor stand dari merek Seat Stand. Terus di atas screen laptop ada sebuah webcam dari merek Xiaomi yang ternyata pas aku cek di Tokopedia harganya cuma 100 ribuan, bre. Gear lain ada keyboard mechanical DA Mecha 6 Plus yang udah dimoding pastinya, barengan sama mouse gaming dari Razer Viper Mini dengan alas berupa mousepad Rexus Kevlar. Di bawah monitor ada joystick dari merek Rexus GX200 dan sebelahnya ada stand HP merek ROG dengan fitur wireless charging 10W. Lanjut ke peraudioan duniawinya. Komplit banget ini, bre. Mikrofon dari Tronmax The Real One Pro yang disangga pakai mic stand dari Tafware. Headphone-nya dari SteelSeries Artrix Pro yang dicolok pakai USB DAC iBaso DC05. Terus di bawah meja, bre, ada speaker Edifier R1700BT. Gokil, komplit banget kan? Mikrofon, headset, speaker ada tuh. Walau sekompleks itu, tapi soal kabel rapih banget, bre. Kalian setuju nggak sih? Padahal mayoritas gear gamingnya berkabel loh. Ngatur kabel manajemennya sih makan waktu dan pikiran banget ini. Untungnya banyak kebantu sama USB hub yang ada di bawah cooling pad laptop. Ini kabel manajemennya oke, pasti rumah tangganya oke juga ya, nggak kayak Rizky. Aduh, nggak lah. Tapi buat lighting, ini masih seadanya, bre. Sumber cahaya cuma dari cooling pad dan beberapa gaming gear yang nyalanya tuh ala kadarnya. Dari setup ini yang saya suka sih rute kabel manajemennya ya. Kalian sendiri suka hal apa dari setup ini? Coba dah, tulis di kolom komentar ya. Lanjut nih, kita ke setup nomor 4 ya. Pengirimnya anime nih guys. Waduh, saya cita-citanya pengen jadi anime, bang. Siapa nih cita-citanya yang pengen jadi anime? Tulis di kolom komentar dah. Alamatnya sih tertulis di Osafaku Osakashi Higashiyodawaku Zuiko 4221403 Jepang. Buset, kagak ngerti bang. Aku aja alamat di Indo kadang kebalik-balik tuh. Lengkap banget sampai cantumin nomor HP-nya juga. Pengirimnya adalah Bre Ega, orang Indonesia yang menetap di Jepang, bre. Gak jadi heran dah sama figur yang berjejeran di setup ini. Lah wong yang punya tinggal di Jepang kok. Emang kalian wibo doang tapi nggak tinggal di Jepang. Bercanda ya. Tapi dari belasan figur yang tertampang, saya kok taunya Kapten Levi doang ya. Karena saya bukan wibu sih, bre. Kalau kalian tahu yang mana aja nih, coba dah tulis di kolom komentar. Jadi Bre Ega ngebangun setupnya ini di dalam kamar kos kecil yang berukuran 3 x 2,5 meter, bre. Wajar ya, ada gantungan pakaian, kulkas,
oven, sampai rice cooker di deket setupnya ini. Masih sesuai tema, Bre Ega pakai laptop Victus by HP 16T D000 sebagai tenaga di setupnya. Spesifikasinya pakai prosesor dari kubu biru, yaitu Intel Core i7 11800H dibarengin GPU Nvidia GeForce RTX 3060 laptop. Laptopnya ini disanggah pakai stand laptop dari Yamazaki 5089. Tentu aja ini stand laptop CBU ya, asli Jepang cuy. Peripheralnya mulai dari monitor, lagi-lagi LG 24GN600. Nggak di Indo, nggak di Jepang, pakainya tetap aja LG 24GN600 bre. Kalau monitor ini disanggah pakai stand dari Iris Ohiyama DA4550 yang lagi-lagi produk CBU-nya Jepang bre. Terus buat mouse-nya juga CBU, pakai merek Dixio Z8343 Ultimate Katachi. Tapi buat keyboardnya di Mangga 2 harusnya ada sih, yaitu MSI Vigor GK30. Jangan seneng dulu, ini yang versi Jepang bre. Mana ada di Mangga 2 yang versi Jepang. Kalau mousepadnya sih kelihatannya produk curah ya, non branding. Webcam juga kita bisa jumpain di sini. Ini adalah Logitech C505 yang cuma mentok resolusi HD 720p. Controllernya atau gamepadnya juga ada di Talkpad, yaitu P4 controller. Kalau per audioan duniawinya gimana nih? Japan version bukan ya? Mulai dari soundbarnya, namanya Elecom SP PCB S01 Yubika. Ini CBU Jepang juga bre. Tapi kalau headsetnya Audio Technica ATH S220BT WH. Masih bisa kalian dapat di Indonesia bre. Udah sih itu aja untuk gear gamingnya. Gak ada mikrofon karena mungkin mikrofon bawaan headset aja udah cukup proper sih. Soal perkabelan duniawi di sini cukup rapih bre. Praktis, selain kabel yang nyolok laptop, cuma ada kabel dari keyboardnya aja bre. Terus semua kabel diikat jadi satu mulai dari monitor stand sampai turun ke lantai. Buat urusan lightingnya ini sih cakep banget. Asli ini cakep ya. Walaupun cuma pakai LED strip, tapi warnanya tuh berasa di diffuse gitu ya. Kayak adem aja dilihatnya gitu. Jadi pancaran warnanya tuh nggak nyakitin mata. Detailnya juga saya suka. Bahkan sampai ke lemari rak di sisi kanan setupnya juga punya LED strip yang ditempelannya hampir nggak terlihat. Good job Bre Ega. Overall dari setup ini saya suka semuanya bre. Tapi yang utama lokasinya sih. Bisa tukeran nggak ya? Saya yang di Osaka, antum yang di Serpong. Kan saya udah pindah nih dari Bekasi. Setup terakhir nih bre, datang dari Bre Padil. Bre Padli. Sebagai setup penutup, saya akan tampilkan sebuah setup yang simple banget. Kalau kalian nggak punya duit, nggak apa-apa. Kalian tetap bisa bikin setup yang fungsionalitas dan nyamannya dipakai. Dan setup ini contohnya. Letaknya di sudut kamar dengan bermodel laptop dari MSI yang pakai prosesor Intel Core i5 11400H dengan GPU dari GeForce RTX 3050 laptop. Laptopnya disanggah pakai stand laptop dari merek Cliptech. Peripheral lainnya cukup simple ya. Cuma ada mouse dari G Pro X Superlight. Keyboardnya pakai Vortex Series GT6 yang udah di mod keycapsnya. Mousepad dari Daxa Retropine yang saya juga punya. Dan terakhir ada headset dari Logitech G435. Wah, ternyata gear yang dipakai bukan sembarang gear bre. Ini hampir nggak ada kabelnya bre, selain kabel charger laptop. Karena semua gearnya ada fitur wirelessnya. Dekorasi lain cuma ada tanaman hias di tiap sudut meja, sama ada lampu belajar di sisi kanan serta lampu kecil di sisi kirinya. Gak banyak yang bisa dibahas dari setupnya ini. Saran dari saya sih perlu beli monitor buat ngedisplay tambahan biar gamingnya lebih leluasa. Oke bre, itu dia beda setup episode ke-14 ya. Dan ada 5 setup perlaptopan duniawi yang mungkin bisa menginspirasi kalian untuk membangun setup kalian yang cuma modalan laptop doang. It's okay lah, semua itu bisa kita bangun setupnya. Mau PC, mau laptop, terserah. Tapi kalau konsol sih gimana ya? Jadi dari kelima setup tadi, mana setup yang menurut kalian tuh bagus? Kalau saya pribadi sih yang tinggal di Jepang ya, itu bagus banget. Simetris, pokoknya dah, wih mantep banget dah. Jadi ya coba dah tulis di kolom komentar mengenai 5 setup yang udah saya tampilkan tadi. Jadi mungkin itu aja buat teman-teman yang mau ikutan. Langsung aja kirimkan setup terbaik kalian, setup terburuk kalian, terserah dah di deskripsi video ini untuk linknya ya. Jadi itu dia bre, semoga kalian suka dengan konten kali ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian Selakos di channel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.